masa karantina selama 14 hari kita sudah memiliki lauk yang bisa bertahan 2-3 bulan. Dan dengan ini teman-teman juga bisa membantu membagi makanan atau membagi rezeki ke tetangga-tetangga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video kali ini Bang Dito ingin membagikan resep gimana caranya kita membuat marinase ayam goreng ya. Wah, pada video kali ini Bang Dito pengen sedikit sombong ya. Maksudnya yang Bang Dito bikin ini banyak menuai pujian dari customer saya di Warung Pojok Batavia Kuliner. Menu ini biasanya Bang Dito siapkan untuk membuat adonan ayam geprek nih teman-teman. Nah, sekarang ini kita kan sedang masa karantina 14 hari ya. Jadi menu ini sangat cocok banget buat kita menghemat dalam kurun waktu 14 hari, dimana olahan ayam yang telah dimarinase ini bisa bertahan 2-3 bulan di suhu minus atau di dalam freezer, dan bisa bertahan 2-3 hari di dalam kulkas, atau bisa bertahan selama 6 jam di suhu luar ruangan ya. Menurut saya pribadi ya teman-teman ya, jadi menu olahan ayam marinase ini benar-benar sangat berguna teman-teman. Jadi selama 14 hari kita nggak akan keluar rumah atau meminimalisir kita keluar rumah untuk membeli bahan pokok makanan. Nah, jadi teman-teman tinggal membeli beras secukupnya, minyak secukupnya, dan lauk sudah kita siapkan selama 14 hari bahkan 3 bulan ke depan nih teman-teman. Bahan baku yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Bahan baku utama adalah kita membutuhkan ayam berukuran sedang. Jika teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa beli di pasar itu, biasanya untuk konsumsi ayam ini berharga Rp35.000 teman-teman. Tapi jika dijual kepada pedagang seperti saya, itu dijual dengan harga Rp30.000. Nah, pada video kali ini saya mempraktekkan sebanyak 2,5 ekor ya teman-teman. Untuk bahan yang kedua adalah kita membutuhkan bawang putih. Untuk ukuran bawang putih ayam 2,5 ekor ini biasanya saya pakai kurang lebih 15 siung bawang putih. Kemudian kita siapkan garam, lalu kita siapkan lagi bumbu penyedap rasa, tapi yang rasa sapi ya teman-teman. Biasanya sih di video saya yang lain banyak yang nanya bisa pakai rasa ayam nggak? Menurut saya bisa, cuman setelah saya coba rasanya kurang enak, atau bisa saya bilang nggak enak ya teman-teman ya, kurang cocok. Jadi lebih enak pakai menggunakan yang rasa sapi. Pertama-tama kita menyiapkan ayam. Ayam ini ukuran sedang sebanyak 2,5 ekor teman-teman. Kita minta potong 8 atau potong 10. Semakin banyak semakin bagus karena kita bisa menghemat bahan makanan ya teman-teman. Nah, kita potong lalu kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita bisa menyiapkan bumbu marinasinya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menyiapkan bumbunya, yaitu 15 siung bawang putih. Nah, biasanya saya menggunakan blender nih teman-teman, karena semua blender sekarang adanya di warung. Nah, jadi di rumah saya menggunakan cara manual nih teman-teman ya. Halo teman-teman, jika dirasa bumbu uleknya sudah halus, kita bisa memasukkan garam. Nah, garam yang saya pakai biasanya sebanyak 5 jumput ya teman-teman. Jadi kira-kira aja ya, jangan lebih dari 5 jumput. Oke, selesai. Kemudian kita bisa memasukkan penyedap rasa sebanyak 1,5 bungkus untuk ukuran ayam 2,5 ekor. Setelah itu kita bisa aduk secara merata agar bahan-bahan tersebut tercampur.
Oke teman-teman, ketika semua bahan dirasa sudah tercampur, kita bisa menambahkan air ya secukupnya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya agar bumbu yang kita adon ini tidak terlalu kental dan bisa tercampur rata pada potongan ayam yang telah kita siapkan. Untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa masukkan semua bumbu yang tadi sudah kita haluskan ke dalam ayam yang sudah kita siapkan. Kemudian kita bisa aduk agar tercampur rata ya. Oke teman-teman, ketika semua sudah tercampur rata, kita bisa diamkan 30 sampai 1 jam ya. Jadi waktu ini adalah waktu standar untuk adonan bisa langsung digoreng. Ketika masa marinase telah usai 30 sampai 1 jam. Nah, hal yang perlu kita lakukan agar ayam ini awet sampai dengan 3 bulan ke depan adalah dengan memisahkan ayam tersebut ke dalam plastik. Jadi ketika kita perlu, kita baru mengeluarkan dari freezer. Jangan sampai satu panci ini kita taruh di dalam satu wadah. Ketika kita mau menggoreng atau memasak, kita keluarkan semuanya, otomatis ayam yang di dalam freezer ini akan beku, akan mencair teman-teman. Nah, ketika ayam ini sering dikeluarkan, sering kena udara, sering dicairkan, maka ayam tersebut akan berubah teksturnya menjadi warna biru. Dan bisa dipastikan ayam tersebut akan asam teman-teman. Nah, jadi inilah fungsinya kenapa kita pisahkan satu persatu ke dalam plastik, atau kita pisahkan sesuai dengan porsi sekali makan kita teman-teman. Jadi ketika kita memasak, kita tinggal ambil satu plastiknya aja teman-teman. Biasanya satu plastik saya masukkan sebanyak 4 porsi ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan cara membuatnya? Hal ini dilakukan untuk menghindari daging yang sering kita keluarkan dari dalam kulkas atau dari dalam freezer, sehingga daging tersebut berubah menjadi biru dan menjadi berbau busuk atau asam ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jika teman-teman suka dan terbantu dengan video saya ini, mohon kiranya teman-teman men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, agar saudara-saudara kita mendapatkan informasi dan banyak berbagi kebaikan tentang hal tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya menu santap siang kita jadi nih teman-teman. Sambal, ayam, dan nasi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah gula pasir secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa yang rasa sapi ya teman-teman secukupnya, kemudian cabai dan bawang putih seperlunya ya. Biasanya resep ini saya pakai untuk pembuatan 15-20 porsi ayam geprek teman-teman. Cuman karena ini videonya saya buat hanya untuk konsumsi sendiri, jadi kita kira-kira aja ya. Cabenya segitu untuk 2 orang, sama bawang putihnya seperti ini. Nah, mari kita mulai proses pembuatannya seperti apa teman-teman.